wajib untuk leluhur itu cuman kakek. Iya, kakek saja. Sebetulnya dibatasi dari bin atau binti bapak. Selebihnya kalau bapak saya meninggal dapat wasilah dari saya, anak saya sunnah untuk wasilah ke bapak saya. Kalau saya meninggal, anak saya wasilah ke saya, bapak ibu. Nah, semuanya itu namanya wedding energy tali bulbul. Jadi ada ikatan tali bulbul semuanya itu. Jadi gitu. Kalau soal ibu yang dulunya begitu, dulunya begini, lumrah. Ibu saya pun juga begitu sama, bapak pun juga begitu sama loh. Itu lumrah karena suatu pengetahuan dan indera mereka menangkap sesuatu hal. Karena kita manusia itu dilahirkan bukan langsung sosok suci. Nah, yang mana mampu menghilangkan ikatan-ikatan dari unsur duniawi. Makanya terikatlah dengan energi-energi duniawi yang sosok informasi yang masuk input ke dalam itu bahwasanya sosok bahagia itu kalau kita punya harta itu sudah lumrah. Tetapi di saat dia meninggal lah itu tadi, di saat beliau-beliau itu sudah meninggal, beliau lebih memahami daripada orang-orang yang lebih memahami orang hidup. Karena sudah melewati jalan tersebut, hingga yang dipikirkan sosok kebahagiaan bukanlah harta lagi, tetapi ja'al sawab wa makorona wa mahalalna wa kubarna. Jadi sawab itu beliau sudah tidak kedunian menang. Jangankan itu, saat ya sholah-sholah biman yukidul tukiban bakro bila safilitin, saat orang sakaratul maut sejam aja hampir-hampir orang itu berteriak. Berteriaknya apa? Sehatkan lagi aku ya Allah. Sadar sejam, maka sesungguhnya aku akan merubah mindset dan merubah sifat keduniaannya, dan aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Itu sejam aja sakaratul maut. Mereka begitu ada di kitab itu, surat Al-Zumar. Nah, itu tendensinya apa? Begitu orang yang sudah meninggal seolah-olah ladang rezeki kita terbuka, karena mereka diminta atau tidak diminta itu sudah meridhoi. Amalan kita justru apa ya amalan kita? Bersedekah untuk orang tua. Cara menghajikan orang tua ya lewat ba'dal umroh, ba'dal haji. Nyangoni wong umroh itu minta sedekah tadi itu untuk orang tua, seperti yang sering saya lakukan di sini. Kalau ada orang yang ba'dal umroh, tolong untuk bapakku almarhum ya. Nah itu mereka di sana, dan di surat Ali Imran ayat 169 kemarin dibaca 170, mereka menunggu orang yang masih di belakang mereka untuk diberikan rezeki. Mereka itu punya ganjaran sawab. Barang ditandur itu mesti tukul, Pak. Nah, ditandur pari ya, tukul pari, jagung tukul Pak jagung. Nek ditandur orang tua berkah tukul keramatmu. Keramatnya sampean itu di orang tua. Justru saya pernah ketemu sama Ibrahim Asmoro Kondi, jeung Syekh Ibrahim Asmoro Kondi itu saat membo-membo jadi orang gila gue, ono wali leh sing ora ono jeneng, tanpa nama, tanpa sebutan, tapi dekat dengan kamu, karomah yang luwi Abdul Qadir Jailani. Sopo mbah wali gue? Maka saya jalan kaki dari Tuban sampai ke rumah itu, sungkem sama ibu itu. Ya. Siapakah waliku? Wali sing tanpa nama, tanpa jeneng, tanpa sifat. Kuwi sing cedhak karo aku ya mung ibumu, anone. Nomor loro ku ya mung bapakmu. Maka saya tinggalkan mobil itu, saya jalan kaki. Mulai dari jam 10 pagi sampai nyampe di sana jam 3 pagi saya. Lalu udah jalan kaki pelan-pelan sampai mobil saya tinggalkan, hanya untuk wis perkara iki tak keselno sikilku, hanya untuk sungkem njaluk ridhone ibu. Karena ridho Allah wa ridho walidin, ridhone Allah diri orang tua. Pada saat beliau hidup, semua terikat pada ikatan indera, seolah-olah kebahagiaan ini pada mata dunia, uang. Tapi pada saat meninggal, sifat rububiyahnya timbul, karena dia sudah meninggalkan jasad. Orang yang sudah meninggal itu, informasi ilahi robi itu pasti ada, dan dia pasti akan menyesal untuk tidak ngampuni anaknya, menyesal untuk tidak memberikan pengestu karo anak itu. Semua orang tua pasti menyesal. Sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu benci sama orang tuanya karena apa? Lah kok aku dikongkon dari anak takwa kok malah disuruh
jualan patung untuk disembah orang. Nabi Ibrahim itu orang tuanya zalim. Tapi apalah artinya Allah negur. Kau ya, jangan kau benci orang tuamu, tanpa dia dari air yang hina pun kamu kuciptakan. Hormati dia. Soal iman dan tidaknya itu urusanku, kata Allah, bukan urusannya anak sama orang tua. Nabi Ibrahim pun ditegur. Nah, disitulah Pak. Makanya akhirnya Nabi Ibrahim berbakti sama orang tuanya, hingga dia meskipun orang beriman disuruh jual patung Lata Uzza itu berhala itu, dia mau. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan sifat bakti sama orang tuanya. Karena soal dolim tidaknya orang tua bukan urusan sang anak. Anak tidak boleh ikut urusan. Anak hanya bisanya mendoakan. Nah, di saat ibu meninggal, bapak meninggal, sudah di sana itu berubah 180 derajat dari pemikiran dunia. Di sana dia teriak kepada Anda, diristuilah Anda, meskipun belum minta sekalipun. Ndak ono orang tua itu di dunia ini kok jejer orang yang paling suci sekalipun dibandingkan orang tuamu sing paling dolim. Ketulusannya gak iso ngalahno orang tua, terutama ibu. Wis jejerlah orang yang suci di dunia ini. Lihat batin ketulusannya dibandingkan orang tua yang paling galak sekalipun kalau itu orang tua. Gak ada iso nandingi ketulusannya. Dari dia tetesan darah itu dia ikhlas keluar hanya untuk kita. Bertaruh nyawa dia berjuang untuk kita. Kalaupun kita ngasih sak gunung Uhud itu emas, tidak akan mampu Pak untuk berbakti sama orang tua. Sudahlah batasnya. Saat sekarang ini kalau di alam barzah, bukan harta yang dia cari, tapi sowani jenengan untuk Fatihah, untuk surat Yasin, itu sesuatu pujian yang luar biasa bagi mereka yang di sana, terutama ibu bapak. Wah, menangislah dia senang. Harta nggak ada ya, harta itu harus dirubah untuk bisa nyampe. Nggak bisa kok sekar itu dengan uang. Pusarannya itu harus dirubah menjadi seonggok energi sedekah untuk orang tua. Umpama mau ngasih ibu bapak itu 3 juta, 5 juta, nggak bisa you sekarin di pusarannya. Harus dirubah dengan amalan untuk ibuku, untuk bapak. Menangislah beliau di sana. Ya Allah, anakku pasti diwarisi itu. Apa yang ada di dalam dirinya pasti diwarisi. Sedolim-dolimnya orang tua pasti ikhlas dan tulus. Nah, itulah Rasulullah menyatakan ummi. Siapa yang kutaati di dunia ummi. Yang ketiga Rasul ummi 3 kali baru api. Orang Jawa itu saking hebatnya sampai nyentuh. Kalau di ilmu Islam tajwidnya itu menyatakan ridho Allah wa ridho walidin. Ridhonya Allah itu lihat dari orang tuamu, ridho enggak. Nah, kalau ilmu Jawa lebih dekat lagi. Apa? Wong tuwa wedok iki pangeran katon, Gusti Allah sing ketok syukur. Luwih akrab lagi wong Jawa. Enggak hanya ridho tok, iku Gusti Allah sing. Ibu tahu sendiri kan, saya kalau ada mami saya datang, rokok ini tak lempar Bu. Karena nggak suka, padahal saya debat Bu, bisa aja aku seusia 53 tahun begini lumrah lami gini, aku nggak minta mami umpama, saya enggak. Kalau pun rokok dibuang apa ya dengkulnya tak cekel nih. Mas yo dijenduli wis tuwek ngene iki diturut ibu. Tapi dia bangga dengan begitu ridhonya terus. Dia pernah ngomong sama Pak Endro pun, aku seneng sama Anton. Biarpun tak marahi, tak apakan, tapi dia selalu diem nyanjung. Iku sing tak kangen nih. Oh, berarti kita dikangeni Gusti Allah. Gitu Pak. Saat orang tua sudah meninggal gini apa? Kalau you ingin berbakti, harta yang paling berharga untuk beliau doa. Man koto amaluna ila fisalasin, putus hubungan amal semua kecuali 3 perkara. Anak sing soleh doakan orang tua, ilmu yang manfaat, sedekah jariah. Doa didampingi dengan
sedekah untuk ibu. Setiap ada orang naik haji, ba'dal hajikan. Setiap ada orang yang umroh, ba'dal umrohkan. Kemarin terakhir Pak Rus untuk papiku ditemui di Ka'bah. Terima kasih Pak Rus, ditemui sama papiku. Nah, itulah bakti seorang anak pada ibunya. Pundene kita itu ibu. Keramat kita berada di bapak. Tidak ada. Sebelum kita berkunjung ke wali-wali yang hebat, ke Rasulullah pun derajatnya kalah. Sampai memprivat seorang anak yang taat dengan orang tuanya hanya karena kepingin ngaji sama Rasulullah, nggak bisa nunggui orang tuanya, harus gendong kemana-mana. Rasulullah tergugah sampai jauh ke kota Taif hanya untuk memprivat sang anak tersebut. Lu derajatnya Rasulullah pun bisa kalah. Aku kalah derajatnya sama anak itu. Anak yang bakti sama orang tuanya itu, ya dia dekat dengan Allah, dekat sekali. Nah, disitulah. Nah, jadi selagi ibu di sana itu yang dituntut sekarang ini bukan materi, tetapi apa? Ganjaran dari sang anak mendoakan. Man koto al amaluna ila bisalasin, putus kabeh hubungan itu cuma 3 perkara itu. Anak doakan. Insya Allah mulia kita di dunia akhirat itu. Hanya itu saja. Memberhalakan ibu tok sehingga dikatakan syirik sama Allah. Kau cium, kau sujud di kaki ibu dan bapak, Allah tak pernah menyatakan syirik. Selain itu syirik. Coba, karena di dalamnya itulah aku. Kau terbentuk jadi manusia karena beliau. Karena di dalamnya itulah aku. Nah, sujudi, cium ibu kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, beri yang tidak pernah kau berikan kepada orang lain suatu amalan kepada orang tua. Wow, apa penjaluk mulai nanggone dunia ini gak susah. Kalaupun hanya rezeki aja mudah dicari, itu gak susah, terbuka semua pintu. Kenapa? Aku gusel lagi orang tua aku sudah meninggal, malah justru pintu rezeki terbuka. You tidak sadar wong tuamu buka nanggone kuburan, meski you tidak memintanya, karena dia sudah tersingkap sirkamali suatu rahasia kalau dia sudah meninggal. Keliru aku sama anak-anak. Ya lumrahe orang hidup di dunia dengan jasad jisim seonggo yang dikatakan budi pekerti itu adalah materi, sudah lumrah karena kita terikat dengan badan materi. Tetapi kalau sudah rohaninya lepas, badan materi sudah dikubur, yang dia pikirkan adalah ganjaran sawab yang luar biasa. Dari anaknya ditunggulah doanya. Kasih duit, aku tak butuh. Mau apa di sana nggak ada orang jualan, aku tak butuh. Yang kita di sini butuh, dia mudah, beliau mudah sekali memberikan ganjaran rezekinya. Karena di surat Ali Imran ayat 169 kapan kita baca, mereka tidaklah mati melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan rezeki, dan rezeki itu akan diberikan kepada anak cucunya. Derajat, dan dia hanya menunggu orang-orang yang masih di belakang dia dan belum yang belum menyusul, bahwa tidak ada kekhawatiran atas pengestunya. Makanya yuk ditunggu ziarah. Wahabi membalikkan perkara bahwa ziarah itu syirik karena supaya umat Islam terputus dari sisi rohaniah. Nah, disitulah. Jadi apa yang dilakukan malah justru bukan suatu mudarat itu. Kenapa kok kita justru meninggalnya orang tua kita terbuka? Karena orang tua sudah memahami dia berbadan rohani. Keliru, makanya langsung orang tua itu meridu. Di saat Anda terbuka, itulah saat itu orang tua sudah membuka kunci pintu rezeki untuk Anda meridu. Hanya kita akan nyungkap sesuatu rahasianya jasir kamali. Kenapa kok bisa? Nah, yang ada dalam dirimu sebagai dharma baktimu saiki mas tak tantang awakmu, apa sing kanggo ibumu apa? Ungkapan ya seorang ibu
makian seorang ibu itu nasihat terindah dalam hidup kita. Dia dipakai jasadnya aja untuk makul wailatun dimakul, dipakai jasadnya aja oleh Allah untuk mendidik kita. Apa sekarang dharma baktimu? Padahal munggumu untuk beliau-beliau itu sepele munggui kita itu. Tapi juga kebalikannya, munggui orang yang meninggal untuk memberikan rezekinya kepada Anda itu juga sepele. Apa yang dibutuhkan orang meninggal? Sepele untuk kita, hanya berada pada hati, ucapan, ketulusan dan keikhlasan doa. Tapi abot kadang-kadang. Munggui dia, beliau yang sudah berada di sana, sepele juga memberikan rezeki. Sepele, dia punya apa? Sekarang yang ditunggu satu. Apa dharma bakti kita? Kalau masih itu kasih duit senang. Memang suatu kebahagiaan itu harus dengan alat materi, karena dia berbadan materi. Tetapi kalau sudah keadaan rohani yang berjalan, ketulusan, keikhlasan kita. Kalau kita mau membantukan itu materi, wujudkan materi itu diproses lewat sedekah. Beri, ini untuk Bapak Ibu Bapak. Bahkan kalau saya berdoa, ya Allah, saya tak memperhitungkan amalan dari apa yang saya lakukan di dunia. Andai kata pun kau kasih aku ganjaran amalan, berikan semua kepada Bapak Ibu. Bagiku cukup mampu mengenalmu meski sedikit, aku syukuri ya Allah. Dan Engkau Maha tahu segalanya, di mana letak nanti sang kekasihnya mau ditempatkan itu. Aku tak memperhitungkan surga juga tak akan takut neraka. Sebagai fitrahnya saya sudah bisa mengenal Allah meski sedikit. Tak mampu untuk kesemuanya. Kalaupun kau kasih ganjaran kepadaku tentang amalan yang hebat, tentang pahala yang hebat, ibuku yang masih hidup beri kesehatan. Nah, sisakan waktunya berkah untuk bisa ibadah kepadamu. Untuk bapakku yang sudah meninggal, papiku ya Allah, berikan semuanya. Jikalau ada kekilapan yang tidak mungkin diampuni oleh panjenengan, tumpahkan semua siksanya kepadaku. Saya berani. Saya sudah tidak. Saya cukup, otak saya dihalalkan untuk mampu mengenal ilmu-Mu, tak syukuri ya Allah. Itu hal. Karena saya inilah tabungan akhiratnya orang tuaku. Saya inilah. Nah, dan Allah pun bijaksana, tidak akan membuat sang kekasihnya itu ketulo-tulo. Nah, tenang aja. Jadi saya pun kalau di Facebook apa sering saya doa begitu. Hari Ibu kadang-kadang mengingat kematian beliau, bapak kita itu, saya doakan semua. Setahun ini semua amalanku saya berikan. Aku tak hitungan amalan. Sakar-karpe. Nah, wis sakar-karpe. Ini aku kan kroso bahwa kita berada di titik aman, level aman atau tidak itu kan kita terasa. Jadi sekarang ini apa? Kita ditunggu oleh beliau. Apa yang harus kita lakukan supaya kita jadi anak yang berbakti? Apa? Kau punya uang 25 juta, 2 miliar untuk kasihkan ibu. Kau sekar begini sing enak iku sing jaga kuburan. Wujudkan itu ja'al sawaba makro. Wujudkan itu suatu ganjaran energi untuk ibu bapak saya. Mulia kau hidup. Mulia lah kita hidup itu. Apa salahnya sekarang? Makanya begitu potensinya sudah berubah begitu beliau meninggal. Tanpa dia minta, ridho itu pasti mengalir. Karena mereka juga khawatir tanpa meridhoi anaknya, mereka akan kesasar dalam. Jadi mesti diberikan ridhonya saat meninggal. Cuman kadang kita kan nggak dengar bagaimana ridho ini berjalan. Orang punya ilmu, tidak punya ilmu, saat dia meninggal pasti ilmunya itu dia mengetahui. Jadi apa yang harus sampai lakukan, jenengan lakukan? Sudah tahu kan? Bagaimana cara berbakti? Sudah tidak pakai duit. Tulus, ikhlas, meskipun seonggok Fatihah kalimat, meskipun
selembar ayat. Nah, meskipun beberapa lembar surat Yasin, tapi dengan ketulusan, masa take of giving, Anda memberi akan menerima imbal baliknya. Oh, itu luar biasa. Nggak ada. Saya dulu dalam keadaan tirakat apapun, masuk terkucil apapun, bagaimanapun, saya tanya supaya Allah ridho sama aku ke ibu. Mami benci ndak sih sama aku? Loh, apa aku ki orang yang hina dina? Enggak le, awakmu aku tak cinta. Walah, bener seluruh orang membenci, aku paling mencintai dirimu. Tak sayangi kon iku. Oh wis, assalamualaikum. Tak sungkemi berangkat dengan PD-nya. Pertanda apa? Bahwa nek ibuku ridho. Disinilah aku iso ngintip bahwa Allah berbicara ridho pada diriku. Wah, nek bendu aku sing wedi. Nah, disitulah Pak. Jadi apa yang kita lakukan nek memang enggak sumpah datang ke seorang ulama itu nomor 2, nomor 3 ataupun nomor 5. Yang pertama didatangi ibu kalau masih hidup, bapak kalau masih hidup, makamnya kalau sudah meninggal. Itu yang utama. Seorang ulama itu nomor 2 itu yang mewarnai ukiran, yang membuat bentuk kita itu ibu, yang mengukir sifat jiwa kita, karakter kita seorang bapak. Nah, seorang guru seperti saya ini cuma mewarnai ukiran tersebut supaya lebih indah, lebih mahal kualitasnya sebagai manusia. Nah, ngaji sing bener iku kitab teles ngene iki, ganti teori langsung. Kita mengungkap seluruh isi rahasia dan harus bagaimana kita. Sang kakek pun kalau Anda bisa ngaji tentang tauhid begini, itu adalah buah hasil karya kakek kita, leluhur kita. Tanpa beliau sama dengan rezeki yang kau hasilkan adalah jeripaya keringat sampean. Kalau ada suatu rezeki yang tidak dihasilkan dari Anda adalah suatu barokah, biasanya dari warisan kakek, nenek, bapak kita. Ibadah yang diberikan manusia syariat ini, sehebat apapun Anda beribadah dalam bersyariat, yang ada hanya akhlak. Kalau bisa mengenal Allah jati diri, itu buah dari warisan sawab teko kakek nenek leluhur. Kue sok ngaji ngene karena warisanku. Jajal gak ono warisan akidah koyo 212. Radikal. Gak ngerti dulangan batin. Jadi kalau kita itu mampu mengenal Allah meskipun sedikit, itu warisan ilmu dari kakek leluhur kita. Karena itu tidak bisa dicari dengan prestasi ibadah sholat. Kau mengenal Allah tak akan bisa dicari dengan prestasi ibadah puasa. Kau bertauhid tak akan bisa dicari dengan prestasi ibadah lainnya, kecuali inayah. Ngerti inayah? Inayah itu di atas hidayah. Hidayah itu kita yang menghasilkan. Kemudian inayah itu adalah warisan dari orang-orang yang mencari hidayah, yaitu kakek. Warisan itu macam-macam, warisan harta, warisan sifat, warisan ilmu. Nah, makanya bersyukurlah kita kepada leluhur kita. Makanya Islam itu disuruh wajib untuk bersyukur kepada leluhurnya. Kita tahu ilmunya loh, ini dibuka no. Kita tinggal menjalankan. Wong dibaca itu di surat Ali Imran, mereka yang mati di jalan Allah diberikan rezeki di sisi Allah. Karena sesungguhnya umat Islam juga mengatur itu ilmunya. Ada di Al-Quran kemarin kita baca. Tetapi kita sendiri tidak mau menguak. Apa sing kurang dari diri kita kadang-kadang? Yuk cari ketentraman, tapi ketentraman ada di makam ibumu, bapakmu, di situ tempat. Nggak bakal bisa karena kita calon-calon sarkup juga, sarjana kuburan. Kita belajar kematian dari situ, kata Rasulullah. Di ziarah itulah kau belajar kematian, kau akan mengetahui rahasianya. Makame wali-wali tok kunjungi, malah makame ibu bapakmu jarang, mbahmu keliru. Makanya aku disenani Ibrahim Asmoro Kondi jeung saya
Kon niku lha opo sujud nang ngene makam iku terus. Bolak-balik kon niku rene aku diseneni. Loh, itu kelihatan loh itu wujud. Ono wali sing tanpa jeneng, tanpa sifat, cedak karo awakmu le, kliru kok. Sinten, Mbah? Bukmu dhewe mlaku apa? Jalan kaki Gus iku ambek nangis. Wong panas jalan kaki. Wah. Timbangane dibakar nang neraka tak bakar awakku nang terik matahari. Mlaku kok tak tinggal mobilnya 3 hari di sana. Sungkem teko omah dalam keadaan ruyuk lebus ireng wis kaya marin dintas nang neraka. Coba jalan kaki. Wis tak tebus aku kelalen. Nah, nang wali-wali kliru, kono wali tanpa jeneng tanpa sifat sing cedak karo awakmu dhewe. Iku masih inget, Gus. Sopo ibumu le? Karo main ngluwi Dul Kadir Jailani goblok. Hingga aku minta apapun kalau itu jadi waliyatin, wali perempuan kita itu. Sampai Dul Kadir Jailani itu tidak bisa melihat di Lauhul Mahfuz membaca semua suatu peristiwa rahasia itu mampu dibaca Dul Kadir Jailani lewat Lauhul Mahfuz. Satu orang ini aku tak mampu membaca ya Allah. Siapakah dia? Termasuk wali Aimamah. Siapakah wali Aimamah ya Allah? Ternyata siapa? Malaikat Jibril tak tahu. Yang jawab hanya Allah sendiri. Munajat Abdul Qadir Jalani 3 hari 3 malam baru dijawab. Iyalah seorang perempuan yang melahirkan avatar-avatar, yaitu yang melahirkan murodu, jago-jagoku, termasuk Fatimah, termasuk Siti Maryam, termasuk Ibu Hawa, termasuk Ibu Dul Kadir Jalani. Wah, nangis sujud Dul Kadir Jalani. Sampai gak ketok. Padahal aku wis dibaiat karo Rasulullah, karo Allah dan Rasulullah itu sebagai sultanul auliya, rajane wali aku. Aku bisa melihat Lauh Mahfuz. Aku bisa membaca nasib seseorang lawan. Kenapa? Wali ini tak tampak. Apa wali Aimam? Ternyata itu dipredikatkan kepada seorang wanita yang melahirkan jago-jago di Allah, avatar-avatar, orang-orang tinggi, termasuk Ibu Dul Kadir Jalani. Maka kau tak akan mampu melihatnya. Seluruh malaikat yang penduduk langit pun tak akan mampu melihatnya. Hanya akulah yang. Oh itu loh, kalau orang perempuan dimuliakan, Masya Allah. Itulah orang laki. Dharma baktinya kita kepada Ibu. Jenengan akan dijadikan wali Aimamah oleh yogo-yogo jenengan pula. Anak-anak akan dimuliakan. Di dunia ini wanita yang muncul. Kalau kita punya anak lebih condong kepada ibunya karena ikatan rasa. Memang untuk bapak sesabar apapun, wah diabaikan hanya 25%. Seorang bapak potensinya kelak di akhirat. Ibu akan mencari bapak karena pintu surga Rodotul Jannah ditutup. Ditutup atasnya tanpa ridho seorang. Banyak seorang perempuan yang akan merangkak bersimbah darah hanya untuk meminta maaf kepada suami. Kemudian Aisyah berkata setelah Sayyidina Ali, siapa yang kutaati di dunia? Umi. Yang kedua ya Rasul Umi. Yang ketiga Umi. Baru yang keempat ya Rasul Abi. Ini itu laki-laki. Aisyah bertanya, untuk perempuan siapa ya Rasul di dunia ini? Rasulullah dia. 2 kali bertanya, siapakah untuk perempuan supaya aku itu bisa berbakti nantinya? Apakah ibuku? Berdiam. Yang ketiga baru dibawa di dalam kamar. Umpama ada 2 Tuhan selain Allah yang patut disembah. Tuhan yang nomor 2 aku wajibkan seorang istri sebelah suami. Karena potensi sang suami kelak akan bermanfaat
di akhirat untukmu. Seorang suami berkewajiban 4 perkara. Tanggung jawab atas ibunya di akhirat, tanggung jawab atas adik dan saudara perempuannya, tanggung jawab atas istri-istrinya, dan tanggung jawab kepada anak perempuan. Ini wajib dibakti. Seorang bapak wajib berbakti kepada ibu. Ibu kok enak bapak? Tidak usah, karena ibu akan dirajakan oleh anak. Jenengan anak sampean cucu akan merajakan seorang ibu. Sebaliknya ibadahnya ibu ke suami. Nah, maka syaratnya wanita 4 perkara dia masuk surga, jaminan surga. 1, sholat di saat bulan Ramadan, bukhari Muslim. Yang kedua, puasa di saat Ramadan, sholat 5 waktu puasa Ramadan. Yang ketiga, bisa menjaga harga diri dan keluarganya. Yang keempat, taat suami. Sejauh itu berakhlak. Nah, boleh nggak naati kalau suruh mencuri? Ini taat suami, sejauh itu berakhlak. Surga. Tahu, tidak ada pahala yang luar biasa kecuali pahala jihad, berjalan mati di jalan Allah. Gak ono sing madani, hingga orang yang mati syahid itu ganjarannya tanpa didongakno, tanpa apa jelas. Tapi anehnya loh, pahala apa yang ngalah-ngalai pahala jihad? Bahkan 1000 kali lebih dari pahala jihad. Anda kaget? Hanya seorang istri yang taat kepada suami. Coba, sepele tapi kaget. Hanya seorang wanita yang dia taat sampai iso membawa ibunya, orang tuanya itu surga, karena orang tuanya bisa mendidik sang anak tadi bisa taat kepada suami. Oh iya, ngeri itu. Di atas pahala jihad itu kayaknya gak ada, tapi ternyata berada pada sisi wanita. Hingga ada wanita sing ibunya mau meninggal, ada hikayatnya kan, disuruh datang gak bisa, gak boleh. Aku keluar dari suamiku gak boleh. Sampai ketakutan hingga ke Rasulullah. Singkat cerita kata Rasulullah, bapak ibu mundur ahli surga. Karena apa? Bisa mendidik kau taat sama suami. Sampai bisa membawa, padahal orang masuk surga itu sendiri-sendiri. Sampai Anda bisa membawa sang orang tua itu masuk surga. Coba yang lainnya aja nggak bisa. Gowo-gowo awake dhewe untung-untungan, ini ndak sampai bisa membawa. Mangiwo manengen iso membawa. Tegas itu keturunan sesudah dan sebelumnya itu bisa dibawa ke surga bagi seorang wanita yang taat. Modal ketakutan ini. Nah, kadang-kadang amalan ini mudah, tetapi sulitlah dilakukan. Mudah kan sebetulnya, tapi sulit dilakukan. Semakin tinggi ketaatan yang laki-laki, semakin berbeda. Ini jarene wong Jawa itu kalah